Pabrik pembuatan plastik di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang ludes terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin membesar dan merembet ke seluruh gedung pabrik plastik. Petugas damkar Kabupaten Bekasi langsung menuju lokasi kejadian untuk memadamkan api. Pemadaman dibantu menggunakan 11 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Jam 9.39 saya ditelepon sama Satpam PT Usek, Multi Usek Indonesia jam 9.39. Ya kita datang ke sini ternyata api sudah besar. Ya kita coba tangani sampai sekarang masih tahap pendinginan. Sementara penyebab kebakaran pabrik plastik masih diselidiki polisi. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran pabrik plastik di Bekasi, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menyampaikan perkembangan terkini kecelakaan maut di Tol Mojokerto, Surabaya yang menewaskan 14 orang. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Diduga korsleting listrik gudang kayu rotan dan mebel di Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo dikerahkan. Kebakaran hebat Senin sore terjadi di pabrik kayu rotan dan mebel di kawasan Trosobo, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, 3 bangunan di belakang pabrik ludes terbakar. Asap hitam membumbung tinggi di titik kebakaran. 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Saya kurang tahu juga, ini kan saya baru dari luar. Terus datang dari luar itu ada asap ngepul yang hitam itu. Terus? Terus saya lari ke sini kan, saya biasa kerja di sini tadi. Biasanya saya lihat-lihat lokasi-lokasi yang banyak kecilnya ya di situ itu sama spon. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di bagian instalasi listrik belakang pabrik. Sebanyak 14 orang meninggal dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Jalan Surabaya Mojokerto. 19 korban selamat dan masih dalam perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan 2 sopir sudah diamankan polisi. Hingga Senin sore, korban selamat kecelakaan bus wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya Mojokerto masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di kota Mojokerto. Polresta Mojokerto memastikan korban penumpang bus berjumlah 33 orang. Dengan rincian korban tewas berjumlah 14 orang, korban luka 19 orang, termasuk 2 orang kru bus. Para korban selamat dirawat di rumah sakit yang berbeda. 4 orang korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Emma Mojokerto. 9 korban dirawat di Rumah Sakit Citra Medika Sidoarjo. 2 orang korban dirawat di Rumah Sakit Gatol dan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. 5 korban selamat lainnya dirawat di RS Petrokimia Gresik. Masih terjadi kecelakaan lalu lintas di KM 712 tadi pagi. Kemudian ada rencana untuk terkait olah TKP dan tes urin mungkin kepada kedua sopir gimana? Betul. Polisi telah mengamankan sopir yakni Adi Ardianto, warga Gresik, Jawa Timur. Kondisi sopir tak luka sedikit pun, karena saat kejadian, sopir sedang istirahat dan duduk di kursi belakang. Sementara sopir pengganti alami luka dan bisa berkomunikasi.
Polisi akan melakukan tes urin kepada kedua sopir, namun masih menunggu hasil dari tim Dokes Polresta Mojokerto. Rencananya akan dilakukan olah TKP ulang oleh tim Korlantas Mabes Polri besok pagi. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Anita Neng Agustin, korban kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Surabaya Mojokerto. Setelah disolatkan, jenazah Anita Neng Agustin langsung diberangkatkan ke pemakaman Kelurahan Benowo, Surabaya. Ratusan orang turut memakamkan jenazah Anita hingga selesai. Sementara itu, jenazah suami Anita, Andik Suyanto, langsung diberangkatkan ke daerah asalnya di Gresik, Jawa Timur. Almarhum Andik dan Anita merupakan pasangan suami istri yang turut menjadi korban kecelakaan maut bus di Tol Mojokerto Surabaya kilometer 712 pagi tadi. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan salah satu keluarga korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Surabaya Mojokerto. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sri Muid. Waalaikumsalam, selamat sore, selamat malam Pak. Ya, Bu Sri, pertama kami sampaikan rasa prihatin kami, belasungkawa kami yang begitu mendalam atas berpulangnya keluarga Anda, Bu, di musibah ini ya, Bu. Terima kasih. Bu, betul salah satu korban almarhum Pak Ainur Rofik adalah keluarga Anda, Bu ya? Iya. Hubungan dengan Pak Ainur ini, hubungan keluarga seperti apa, Bu? Kebetulan Mas Ainur Rofik ini sepupunya suami saya, Pak. Oke, kami dengar almarhum sudah dimakamkan, betul demikian, Bu? Sampun. Oke, dan kami juga mendengar, Bu, bahwa istri almarhum dan anak almarhum saat sampai malam hari ini masih dirawat, betul demikian, Bu? Iya, betul. Ya, apa informasi terbaru mengenai kondisi mereka? Sekarang sudah berada di Rumah Sakit Batul Mojokerto, Pak. Sudah disambangi juga sama Bapak Wali Kota R. Cahyadi dan Ibu juga. Sudah bisa berkomunikasi dengan keluarga, Bu? Sampun, sudah Pak. Artinya sudah sadar ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu, kami ingin tahu pertama kali Bu Sri dari pihak keluarga mendengarkan musibah ini dari siapa? Kebetulan dari keponakan saya, Mas, Pak, telepon. Mungkin dia berusaha buat ngasih kabar ke keluarga gitu ya. Jadi berusaha nelpon, terus dalam kondisi berdarah-darah. Saya tanya tapi nggak bisa jelas gitu jawabnya. Cuma bilang bapak gitu aja. Oke, artinya anak almarhum yang langsung telepon Bu Sri begitu? Bukan, keponakan saya yang lain. Oke. Dalam satu bis ini banyak keluarga, Pak. Banyak keluarga, ya warga juga. Iya, begitu yang kami dengar, Bu Sri, bahwa dalam rombongan itu ternyata masih ada sangkut paut kerabat dan keluarga. Betul demikian, Bu? Betul sekali. Oke. Jadi bisa dijelaskan sebetulnya keberangkatan ini kami dengar tujuannya untuk wisata ke wilayah Yogyakarta dan akan pulang bersama. Seperti apa informasi yang Anda ketahui mengenai keberangkatan ini, Bu? Berangkatnya hari Sabtu. Jam 10 malam. Rencana 2 hari, Sabtu pulang Minggu malam ya. Jadi paling nggak kan Senin pagi itu sudah sampai di rumah gitu, Pak. Nah ini sampai jam 6 ini belum ada kabar. Terus sekitar jam 6:15 keponakan saya menghubungi, tanya gitu loh. Mbak, ini udah kecelakaan di mana? Kan saya ikut. Nah, saya kan nggak ikut. Terus saya berusaha menghubungi keponakan yang ikut di rombongan. Di akhirnya Pak, tapi ya gitu tadi posisinya sudah luka-luka. Oke. Artinya sebetulnya ini adalah rombongan keluarga yang memang sudah direncanakan untuk wisata tadinya ya, Bu ya? Terus tahun yang lalu, Pak. Jadi sudah direncanakan setahun yang lalu. Oke. Dan Bu Sri juga sempat diajak juga dalam rombongan itu, Bu? Kebetulan saya nggak ikut, Pak. Oke. Bu Sri, kami berharap bahwa keadaan akan baik-baik saja untuk keluarga yang ditinggalkan, utamanya yang dalam tahap pemulihan, istri almarhum, Pak Ainur Rofik, dan juga anaknya begitu ya. Terakhir, Bu Sri, apa yang
Ibu ingin sampaikan mengenai peristiwa dan musibah yang tak terelakkan? Untuk semua keluarga korban, saya ucapkan semoga ikut berbelasungkawa, mohon sabar, mohon ikhlas, gitu aja. Ya, dan yang kaitannya dengan proses hukum semuanya diserahkan kepada aparat yang berwenang, begitu Bu? Betul sekali. Bu Sri Muih, terima kasih atas waktu Anda, Bu, sudah hadir bersama kami dan sudah menyampaikan apa yang saat ini sedang terjadi di sana, dan kami sampaikan sekali lagi rasa prihatin kami yang begitu mendalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka dalam kecelakaan lalu lintas di Karawang, Jawa Barat. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan guna mengungkap pasti kecelakaan maut tersebut. Dengan menggunakan alat 3 dimensi laser scanner, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut di jalur arteri Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah titik di lokasi pun ditandai petugas. Olah TKP ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab sementara kecelakaan. Sejumlah saksi masih diperiksa dan juga mengumpulkan barang bukti. Nanti dari sini kita akan bisa menentukan lata ini siapa tersangkanya, kemudian hal-hal lain akan kita simpulkan nanti di gelar perkara. Dari video yang direkam oleh warga, sebuah mobil mikrobus yang melaju dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga melaju ke arah berlawanan. Mikrobus tersebut juga menabrak 4 sepeda motor yang melaju dari arah Cikampek menuju Karawang. Sebanyak 7 orang meninggal dan 10 lainnya luka-luka. Sejumlah warga mendatangi sebuah bekas warung makan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur karena diduga menjadi tempat aliran sesat. Aliran tersebut mengaku ajarannya hanya bersumber dari Al-Quran dan meragukan hadis. Bahwa yang penting itu adalah Quran. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu dengan adanya hadis. Iya betul. Sekelompok orang yang diduga menganut aliran sesat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat resah warga. Kelompok yang berisi 6 orang ini mengaku ajaran mereka hanya bersumber dari Al-Quran dan tidak mempercayai hadis. Mereka bahkan mengklaim mampu berkomunikasi langsung dengan Allah dan tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Alhasil pada Minggu sore, jumlah warga mendatangi sebuah bekas warung makan yang diduga menjadi tempat praktik aliran tersebut. Bahwa pola pikirnya itu sudah menyimpang. Pola pikirnya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam yang dianut oleh kebanyakan kaum muslimin yang menggunakan literasi keilmuan dan memang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah sebagai orang yang dititipi wahyu oleh Allah. Dan terakhir kami meminta kepada mereka untuk kembali dan mereka tetap kekeh bahwa mereka paling benar. Sejumlah pihak terkait masih berkoordinasi terkait keberadaan aliran ini. Sementara polisi berjaga di lokasi untuk mengantisipasi potensi aksi anarkisis warga. Bahwa yang penting itu adalah Quran. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu dengan. Lalu betulkah kelompok tersebut penganut aliran sesat? Apa saja langkah yang diambil oleh pihak-pihak berwenang? Sudah bergabung bersama kami Muzamil Syafi'i, Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Pak Syafi'i. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, kami dengarkan keterangan sebelumnya yang disampaikan oleh MUI, ada penyimpangan di dalamnya. Bisa dibeberkan mengenai penyimpangan yang dimaksud? Ya,
Jadi kami dari DPMUI Kabupaten Pasuruan telah menerima laporan dari DPMUI Kecamatan bahwa ada sekelompok orang yang mempraktekkan ajaran-ajaran yang menurut MUI itu menyimpang. Di antaranya adalah mereka tidak mengakui adanya rukun Islam, rukun iman, kemudian dia tidak mengakui adanya hadis. Dia hanya mendasarkan pada Al-Quran yang terjemahan. Mereka tidak bisa membaca Al-Quran, tapi dia bisa membaca terjemahannya. Sehingga apa yang dia lakukan itu berdasarkan pada terjemahan-terjemahan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karenanya, dari yang mereka lakukan, kita mencoba untuk klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan memang seperti itu. Nah, kami tadi pagi telah melakukan rapat dengan tim Pakem dari Kabupaten Pasuruan, termasuk ada kejaksaan, ada kepolisian. Kita menganalisa adanya penyimpangan tersebut. Nah, kami belum bisa menyimpulkan dan belum bisa memberikan fatwa terkait dengan penyimpangan tersebut. Karena kami belum melakukan tabayun secara langsung atau klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan. Oleh karenanya, kami nanti pada hari Kamis akan melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan, baru MUI akan mengambil fatwa tentang kesesatan mereka itu. Sampai di sana yang Anda ketahui mengenai pengikut kelompok yang dimaksud itu berapa orang, Pak Syafi'i? Yang kemarin sudah kita identifikasi ada 6 orang. Ada 6 orang itu terdiri dari mereka, kemudian ada anaknya, ada saudaranya, ada keponakan dan sebagainya itu. Ada 6 orang. Sudah berapa lama, Pak Syafi'i? Mereka berkumpul ini sudah 1 bulan. Kemudian banyak orang yang melaporkan kepada kita, kemudian kita menugaskan MUI Kecamatan untuk melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan itu. Terakhir Pak, Anda sebutkan tadi mengenai tabayun dan pendekatan persuasif, nampaknya itu yang jadi kunci ya Pak untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dianggap menyimpang ini dikembalikan ke jalannya. Apa upaya konkret yang mungkin akan membawa orang-orang yang dimaksud kembali ke jalan yang sesungguhnya? Jadi kami nanti hari Kamis akan melakukan tabayun kepada yang bersangkutan. Yang pertama, mereka mendapatkan ajaran itu dari mana? Apakah dia punya guru atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah dia hanya mendasarkan pada kemampuan membaca terjemahan saja Al-Quran itu? Yang ketiga, apakah dia sudah mengajarkan kepada orang lain? Berapa yang mereka pengikut mereka? Nah, kemudian berikutnya adalah kita mengajak untuk rujuk ilal haq. Jadi kembali kepada yang benar. Kita minta untuk melakukan tobat, kemudian kita memberikan bimbingan kepada mereka untuk sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Kalau di dalam waktu yang kita tentukan nanti, apakah 1 minggu atau 1 bulan nanti, mereka masih tetap melakukan hal yang sama dengan mengajarkan ajarannya, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu. Terima kasih Pak Muzamil Syafi'i dari Kabupaten Pasuruan, MUI Kabupaten Pasuruan, sudah berbincang bersama kami. Mobil ambulans yang membawa jenazah terjebak di hutan yang jalannya rusak karena masih bertanah merah. Informasi tersebut kami hadirkan dalam berita pilihan yang dimulai dari informasi penyerangan belasan remaja geng motor terhadap 2 anggota polisi di sebuah rumah makan. Inilah rekaman kamera pengawas saat penyerangan belasan remaja geng motor terhadap 2 anggota polisi di sebuah rumah makan. Komplotan geng motor ini tiba-tiba datang ke rumah makan di Dusun Tamalalang, Goa, Sulawesi Selatan. Mereka melontarkan anak panah ke arah anggota polisi yang sedang makan. Melihat kejadian itu, kedua polisi langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat geng motor kabur. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 5 orang pelaku. Sejumlah senjata yang digunakan saat penyerangan pun disita polisi.
Minibus berpenumpang 4 orang ludes terbakar di gerbang tol Trans Sumatera Kota Baru Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Mobil ini tiba-tiba terbakar hebat saat memasuki gerbang tol. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan kendaraan. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran kendaraan ini, namun api muncul dari bagian mesin. Mobil ambulans yang membawa jenazah ini terjebak di hutan di ruas jalan Kecamatan Batu Putih menuju Sanggata, Kalimantan Timur. Terjebaknya ambulans akibat kondisi jalan yang masih tanah akibat rusak berat usai diguyur hujan. Belum tentu lolos ini kalau nggak ada alat berat ini. Agar bisa keluar dari jalur yang rusak, kendaraan harus dibantu dengan alat berat. Kecelakaan dialami oleh truk tronton di jalan menurun jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa naas ini berawal dari angin rem truk yang sudah habis sehingga mengakibatkan laju kendaraan tidak terkendali. Untuk menghindari korban, sopir truk membanting setir ke arah jalur penyelamat. Kepala truk terlepas dan terjepit beban berat muatan. Orangutan berjenis kelamin jantan ini sudah 3 bulan berkeliaran di kebun dekat permukiman warga di Desa Batua, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mencegah terjadinya konflik dengan manusia, petugas BKSDA bersama Orangutan Foundation United Kingdom mengevakuasinya dengan menembakkan obat bius. Dari hasil pemeriksaan, orangutan berbobot 55 kg ini diduga pernah menjadi buruan orang tidak bertanggung jawab. Petugas menemukan setidaknya 8 peluru senapan angin yang sudah lama bersarang di tubuh orangutan. Dikhawatirkan akan mengganggu warga, orangutan ini dilepas liarkan ke habitatnya.